Pak Joko Widodo, kami berikan waktu 1 menit untuk menyampaikan pertanyaan kedua. Waktu mulai sekarang. Bapak Prabowo, kami mohon klarifikasi atau penjelasan mengenai visi misi Bapak tentang anggaran desa yang di sana tercantumkan 1 miliar. Karena yang saya tahu di Undang-Undang Desa itu tidak ada angka 1 miliar, tetapi justru lebih dari ini. Bisa 1,4, bisa 1,3, bisa 1,2, tergantung luas wilayah, tergantung penduduknya, dan tergantung kemiskinan yang ada di daerah itu. Terima kasih. Pak Prabowo, silakan menjawab. Waktu mulai sekarang. Baik, waktu saya mencanangkan program itu dan saya buat deklarasi itu sebelum Undang-Undang Desa keluar. Jadi saya sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia juga didesak, saya juga Dewan Penasihat dari Induk Koperasi Unit Desa, didesak. Mereka sudah sebetulnya 7 tahun di DPR. Abdesi organisasi desa ini, Abdesi Parade Nusantara PPDI sudah 7 tahun di DPR RI. Dan setiap tahun dibilang masuk tahun depan, masuk program tahun depan. Jadi tanggal 26 Oktober 2013 saya bikin deklarasi itu, saya umumkan, saya sebarkan, itu memacu semua fraksi di DPR RI, akhirnya keluar Undang-Undang Desa. Tetapi Undang-Undang Desa keluar masih harus diikuti, tentunya oleh peraturan pemerintah dan sebagainya. Inilah yang saya picu. Ya. Jadi kalau di atas 1 miliar, ya alhamdulillah. Kalau dihitung kurang dari 1 miliar, kita akan lengkapi. Karena saya katakan minimal 1 miliar. Dan hitungan kita, anggaran kita mampu untuk melaksanakannya. Terima kasih. Pak Jokowi, silakan menanggapi. Waktu mulai sekarang. Berarti Artinya bukan 1 miliar Pak Prabowo ya, karena siapapun nanti presidennya, karena memang sudah merupakan undang-undang, itu juga secara otomatis bahwa anggaran sebesar yang tadi saya sampaikan, sebesar bisa 1,1, bisa 1,2, bisa 1,3 itu tetap akan mengucur ke desa. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa visi misi mengenai anggaran desa 1 miliar itu berasal dari undang-undang, bukan dari visi misi Bapak Prabowo. Pak Prabowo, silakan menanggapi. Waktunya mulai sekarang. Saya tidak mempersoalkan berasal dari mana. Yang penting uangnya sampai ke rakyat di desa. Karena ini perjuangan rakyat desa 7 tahun. Mereka kirim delegasi 7 tahun berturut-turut. Jadi saya bikin deklarasi dan dalam visi itu adalah komitmen. Nah, perkara sudah ada undang-undang desa, alhamdulillah. Kalau nanti angkanya tidak sampai 1 miliar, pemerintah Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, kita akan bekerja keras supaya bisa sampai 1 miliar atau lebih. Itu komentar kami. Waktunya masih ada. Pak, cukup. Ya kalau sudah selesai. Oke. Singkat, jelas. Terima kasih. Benar Pak. Terima kasih. Karena yang capek kita Pak ya. Mereka hanya duduk dengar aja itu. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Prabowo, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kedua.
Waktunya dimulai dari sekarang. Saudara Joko Widodo, kita mengerti bahwa ada kontrak-kontrak dari perusahaan asing bersama Indonesia yang agak merugikan kita, agak merugikan bangsa Indonesia. Bagaimana menurut Pak Joko Widodo harus kita sikapi? Apa kita biarkan atau kita lakukan tindakan-tindakan tertentu? Saya mohon jawab. Pak Joko Widodo, jawaban dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Prabowo. Kita harus menghormati semua kontrak yang sudah ditandatangani. Tidak bisa ujuk-ujuk kita kemudian kita ambil, kan tidak mungkin. Oleh sebab itu, penghormatan terhadap kontrak yang telah disepakati itu merupakan pembangunan kepercayaan bagi investasi di negara ini. Tetapi kalau nantinya sudah habis, tentu saja kita akan kalkulasi kembali. Kita akan hitung kembali apakah akan kita ambil. Kalau memang menguntungkan kita ambil, ya akan kita ambil, tentu saja. Apakah yang mengambil itu BUMN? Ya silakan. Atau mereka akan kerjasama? Juga silakan. Tetapi yang paling penting menurut konstitusi bahwa kekayaan alam itu sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Intinya di sana. Intinya di sana. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah dikalkulasi. Yang paling penting adalah dihitung. Apakah kerjasama dengan BUMN? Apakah diambil total oleh BUMN? Semuanya perlu dikalkulasi. Kita tidak bisa mengeneralisir karena ini adalah masalah yang berkaitan dengan sebuah kontrak. Tetapi saya setuju bahwa kekayaan alam itu harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan harus menguntungkan negara, bukan menguntungkan negara asing. Terima kasih. Dimulai dari sekarang. Jadi, Saudara Jokowi, bagaimana dengan kontrak yang sangat merugikan kita, tapi masih jangkanya masih sangat panjang ke depan? Apakah kita tunggu 20 tahun lagi sampai selesai dengan kehilangan nilai tambah kekayaan bagi bangsa Indonesia, atau ada langkah lain? Apakah tidak sebaiknya kita adakan perundingan ulang? Kita minta renegosiasi. Apakah tidak lebih baik kita renegosiasi kontrak-kontrak yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia? Terima kasih. Silakan Pak Joko Widodo untuk memberikan tanggapan mulai dari sekarang. Ya, saya ini kan belum membuka kontraknya. Kalau kontraknya sudah kita buka, kemudian jelas poin-poinnya ada di situ jelas, kemudian ada peluang untuk renegosiasi ulang, saya kira akan segera kita lakukan itu. Kalau kita misalnya di dalam kontrak itu jelas bisa kita beli sekarang, ya kalau kita punya kemampuan, BUMN kita punya kemampuan, kenapa tidak kita beli sekarang kalau memang itu secara hitung-hitungan menguntungkan. Tetapi kalau di dalam kontrak itu memang tidak ada peluang, tidak ada klausul di situ bisa renegosiasi, ya kita harus memberikan penghormatan terhadap kontrak itu. Tetapi menurut saya yang paling penting sekali lagi bahwa setiap kontrak yang ada ke depan memang harus dilakukan secara detail. Jangan sampai ada kerugian-kerugian di pihak kita. Jangan sampai entah yang namanya royalti, entah yang namanya pembagian keuntungan, entah yang namanya pajak, minerba, itu negara dirugikan dan rakyat tidak mendapatkan hasil dari sana. Kembali ke konstitusi bahwa kekayaan alam harus sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Arahnya ke sana. Oleh sebab itu, kontrak yang akan habis
kontrak yang mungkin jauh hari juga akan habis, tetap harus disiapkan dari sekarang. Tetap harus dikalkulasi, tetap harus dihitung mulai dari sekarang. Apakah diambil atau dikerjasamakan atau mau dibeli oleh BUMN. Saya kira inilah fakta yang harus kita hadapi dan saya kira siap untuk mengelola tambang-tambang itu. Terima kasih. Baik, sesi terakhir debat malam hari ini, di mana para kandidat pernyataan tertutup dalam 3 menit. Kesempatan pertama kami berikan kepada Capres nomor urut 1, Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, kami persilakan, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih saudara moderator. Baru saja malam ini saya dengan saudara Joko Widodo membahas pemikiran-pemikiran kita tentang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Perjuangan kami, Prabowo dan Hatta, memang ingin mewujudkan suatu ekonomi yang kuat, yang berdiri di atas kaki kita sendiri, yang mengamankan kekayaan negara, supaya bangsa Indonesia menguasai kekayaannya, dan agar kekayaan Indonesia tidak mengalir ke luar negeri. Uang ini, kekayaan ini akan kita pergunakan untuk kepentingan rakyat kita, untuk mempercepat pembangunan, untuk menaikkan penghasilan buruh, tani, nelayan, pedagang kecil, pegawai negeri, pedagang kaki lima, guru-guru, termasuk guru honorer yang penghasilannya sangat-sangat rendah. Juga karyawan pabrik yang tidak menentu masa depannya karena outsourcing. Juga mereka-mereka kaum disabilitas. Ini semua harus kita bantu. Dari mana uang untuk membantu? Dari kekayaan negara yang harus kita amankan. Apabila kita diberi mandat, kita akan bekerja keras agar setiap ibu tiap pagi senyum melihat anak-anaknya berangkat ke sekolah dengan sehat, dengan gembira, dan kembali dari sekolah juga dengan semangat. Ibu-ibu akan tahu bahwa guru-gurunya mendidik anak-anaknya dengan baik. Bapak-bapaknya tiap malam tidur dengan tenang karena tahu besok ada uang untuk anak dan istrinya. Lusa masih ada uang, minggu depan masih bisa bayar hutang-hutangnya. Saudara-saudara, itu perjuangan kami. Kami ingin orang kecil di Indonesia bisa senyum. Wong cilik iso gemuyu. Itu adalah cita-cita Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Kita ingin ekonomi untuk rakyat, kemakmuran untuk rakyat, Indonesia kuat, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri, Indonesia dihormati karena rakyatnya sejahtera. Itu cita-cita kami dan itu yang kami perjuangkan. Kami akan hormati keputusan rakyat. Kami mohon doa restu kepada seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari sekarang, saya mohon berdiri. Mulai dari sekarang. Ibu dan Bapak sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kami yakin bahwa ke depan akan terwujud sebuah ekonomi yang lebih baik. Dan apabila rakyat memberikan amanah kepada kami, Jokowi dan JK, kami ingin bekerja sekuat tenaga, bekerja siang dan malam untuk mengabdikan diri kepada nusa bangsa dan rakyat Indonesia. Kita sering bertemu rakyat di Aceh, di Papua, di Sangihe, di Rote, yang bekerja pada malam hari di saat kita tidur. Itulah yang menggugah kami, menggugah Jokowi JK untuk
bekerja keras, mengabdikan diri kepada jutaan rakyat di Indonesia. Saya Joko Widodo. Saya lahir di sini. Saya besar di sini. Saya dididik di sini. Dan saya seutuhnya adalah Indonesia. Saya tegaskan, saya dan Pak JK siap memimpin Indonesia. Dan saya tegaskan bahwa saya hanya tunduk kepada konstitusi, hanya tunduk kepada kehendak rakyat Indonesia. Salam dua jari. Terima kasih.